Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Indah Lestari dari NIM W 100 2014 dari Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 mengenai etika perilaku kontribusi para filsuf. Seorang filsuf telah didedikasikan untuk mempelajari etika perilaku selama ribuan tahun. Ide-ide, konsep, dan prinsip mereka yang telah berkembang, pertama itu dikenal sebagai batu ujian penting untuk penilaian perusahaan dan kegiatan personal. Direksi, eksekutif, dan akuntan profesional memerlukan kesadaran diri mengenai parameter-parameter etis dan nantinya perlu membangun perilaku etis ke dalam budaya organisasi mereka. Etika itu sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu filosofi yang menginvestigasi pertimbangan normatif tentang apakah suatu perilaku itu benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari masalah pada kehidupan nyata. Dilema etika muncul ketika norma-norma dan nilai-nilai berada dalam suatu konflik dan terdapat alternatif tindakan yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu etika dan kode moral. Ensiklopedia Filsafat mendefinisikan etika dalam 3 cara, yaitu yang pertama pola umum atau cara hidup, yang kedua seperangkat aturan perilaku atau kode moral, dan yang ketiga yaitu pertanyaan tentang cara hidup dan aturan perilaku. Di sini hal yang akan dibahas itu bukan tentang keyakinan agama yang dijalani dengan cara yang diyakininya tepat untuk mencapai beragam tujuan kehidupan atau membahas tentang metaetik yang merupakan teori tentang etika, melainkan akan membahas bagaimana mempelajari kode moral yang berhubungan dengan perilaku bisnis. Kode moral didefinisikan dalam Ensiklopedia Filsafat yang mengandung 4 karakteristik. Yang pertama, keyakinan tentang sifat manusia. Yang kedua, keyakinan tentang cita-cita, tentang apa yang baik atau yang diinginkan atau layak untuk kepentingannya. Yang ketiga, aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak. Dan yang keempat, motif yang membuat kita cenderung untuk memilih jalan yang benar atau jalan yang salah. Seperti itu. Nah, R.C. Carroll yang merupakan seorang pengamat membahas tentang etika bisnis yang layak secara ekonomi. Jika bisnis itu tidak menguntungkan, maka pembisnis akan mundur dari bisnis dan bertanya serta berdebat tentang perilaku bisnis bagaimana yang tepat untuk dijalankan. 3 penjelasan yang paling umum mengapa orang harus beretika karena didasarkan pada pandangan tentang agama, hubungan kita dengan orang lain, dan persepsi kita tentang diri kita sendiri. Nah, beberapa orang percaya bahwa etika tidak ada hubungannya dengan agama. Konsep kepentingan diri sendiri memiliki tradisi yang panjang dalam filsafat empiris Inggris untuk menjelaskan harmoni sosial dan kerjasama ekonomi yang baik. Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 berpendapat bahwa kepentingan diri memotivasi orang untuk membentuk masyarakat sipil yang damai. Dari perspektif masyarakat sipil ini dapat dilihat sebagai kontrak sukarela antara individu-individu di mana terdapat beberapa kebebasan individu dan hak-hak yang diberikan dalam pertukaran untuk perdamaian dan pertahanan diri. Ada
Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 berpendapat bahwa kepentingan diri mengarah ke kerjasama ekonomi. Schwartz dan Carroll berpendapat bahwa bisnis, etika, dan hukum itu dapat dilihat sebagai tiga lingkaran berpotongan dalam diagram Venn, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Bisnis, hukum, dan etika. Untuk yang pertama, ini merupakan aspek kegiatan usaha yang tidak cukup oleh hukum atau etika. Tidak tercakup dalam hukum dan etika. Jadi fokus pada bisnis itu sendiri. Untuk yang area yang kedua, itu terdapat hukum yang tidak ada hubungannya dengan etika dan bisnis. Nah, ini mengenai hukum itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu merupakan larangan etika yang tidak menyangkut bisnis dan hukum. Nah, untuk area yang keempat, ini merupakan pusat aturan dan peraturan bahwa perusahaan itu harus mengikuti undang-undang yang disahkan oleh pemerintah, badan pengatur, dan asosiasi profesi. Area yang keenam, ini terdapat area yang tumpang tindih antara hukum dan etika. Area yang kelima, ini merupakan tumpang tindih antara kegiatan bisnis dan norma-norma etika. Sedangkan yang lingkaran ketujuh ini itu merupakan persimpangan antara hukum, etika, dan bisnis. Nah, ini biasanya hanya menjadi masalah jika hukum mengatakan suatu hal dan etika itu mengatakan yang sebaliknya. Seperti itu. Nah, teori utama etika berguna dalam menyelesaikan dilema etika. Di sini terdapat 5 etika yang berguna. Yang pertama, teleologi atau utilitarianisme dan konsekuensialisme atau analisis pengaruh. Yang kedua, etika deontologis atau motivasi untuk perilaku. Yang ketiga, keadilan dan kewajaran atau memeriksa keseimbangan. Yang keempat, etika kebajikan atau analisis kebajikan yang diharapkan. Dan yang kelima, keadilan sebagai distribusi. Yang pertama kita membahas tentang teleologi, utilitarianisme, dan konsekuensialisme atau analisis pengaruh. Teleologi berasal dari kata Yunani yaitu telos yang berarti tujuan, konsekuensi, hasil, dan sebagainya. Nah, teori teleologis ini mempelajari perilaku etis dalam hal hasil atau konsekuensi dari keputusan etis. Utilitarianisme mendefinisikan baik dan jahat dalam hal konsekuensi non-etis dari kenikmatan dan rasa sakit. Tindakan etis yang benar adalah salah satu yang akan menghasilkan jumlah terbesar dari kesenangan atau paling sedikit rasa sakit. Mill pada tahun 1806 sampai 1873 itu menunjukkan bahwa kesenangan dan rasa sakit memiliki aspek kuantitatif dan kualitatif. Bentham pada tahun 1748 sampai 1832 ini mengembangkan kalkulus kesenangan dan rasa sakit berdasarkan intensitas, durasi, kepentingan, kedekatan, fekunditas, kemurnian, dan luasnya. Nah, Mill menambahkan bahwa
sifat dari kesenangan atau rasa sakit itu juga penting. Selanjutnya yaitu tindakan dan peraturan utilitarianisme. Nah, tindakan utilitarianisme itu kadang-kadang disebut juga sebagai konsekuensialisme, di mana dianggap sebagai tindakan untuk menjadi etis yang lebih baik atau benar jika mungkin akan menghasilkan keseimbangan kebaikan yang lebih besar daripada kejahatan. Yang kedua, means dan ends. Ini prinsip yang menjelaskan jumlah terbesar dari kebahagiaan untuk jumlah terbesar orang, tidak berarti bahwa tujuan akan membenarkan cara. Pendukung utama dari filsafat politik ini adalah Niccolo Machiavelli pada tahun 1469 sampai 1527 yang menulis Prince untuk Lorenzo Medici tentang cara untuk mempertahankan kekuasaan politik. Utilitarianisme ini terdapat kelemahan. Nah, kelemahan dalam utilitarianisme ini ada 5 kelemahan. Yang pertama, utilitarianisme itu mengandaikan bahwa hal-hal seperti kebahagiaan, utilitas, kesenangan, sakit, dan penderitaan itu bisa diukur dengan uang. Nah, akuntan sangat pandai mengukur transaksi ekonomi karena mereka mempunyai uang sebagai standar pengukuran yang seragam. Namun, tidak ada pengukuran umum untuk kebahagiaan. Kelemahan yang kedua yaitu masalah distribusi dan integritas terhadap kebahagiaan. Nah, prinsip utilitarian adalah untuk menghasilkan sebanyak mungkin kebahagiaan itu kepada sebanyak mungkin orang. Nah, haruskah CO menaikkan sedikit upah tapi merata kepada semua karyawan yang akan membuat mereka sedikit lebih bahagia, atau mengandalkan gaji dari tim manajemen puncak? Seperti itu. Nah, untuk kelemahan yang ketiga itu adalah hak-hak minoritas dapat dilanggar dari utilitarianisme. Yang keempat, masalah keempat itu masalah mengenai ruang lingkup. Dan yang kelima, utilitarianisme itu mengabaikan motivasi dan berfokus pada konsekuensi. Selanjutnya, etika deontologis atau motivasi untuk perilaku. Deontologi ini mengevaluasi etika perilaku berdasarkan motivasi pembuat keputusan. Menurut deontologis, suatu tindakan bisa benar dan etis bahkan jika tidak menghasilkan hasil yang baik atas kejahatan bagi pengambil keputusan atau masyarakat keseluruhan. Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 memberikan artikulasi yang jelas dari teori ini dalam Groundwork of the Metaphysics of Moral. Nah, bagi Kant itu satu-satunya baik tanpa pengecualian hanyalah itikat baik. Nah, itikat ini mengikuti alasan apa yang menentukan tanpa memperdulikan konsekuensinya pada diri sendiri. Kant mengembangkan 2 hukum untuk menilai etika, antara lain 1. Imperatif kategoris dan imperatif praktis. Kelemahan dalam deontologi itu sendiri sama seperti teori etika etika lainnya. Deontologi memiliki masalah dan kelemahan. Masalah mendasar adalah bahwa imperatif kategoris tidak memberikan panduan yang jelas untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah jika 2 atau lebih hukum moral mengalami konflik dan hanya satu yang dapat diikuti. Imperatif kategoris menetapkan standar yang sangat tinggi
bagi banyak orang itu adalah etika yang sangat sulit diikuti. Perusahaan telah diboikot pelanggan karena memperkerjakan tenaga kerja dengan upah yang rendah atau sweatshop. Pekerja di bawah umur atau anak-anak gagal untuk memberikan upah hidup atau untuk mengalihdayakan atau outsourcing menuju rezim represif. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu keadilan dan kewajaran atau memeriksa keseimbangan. Dalam filsuf Inggris, David Hume pada tahun 1771 sampai 1776 berpendapat bahwa kebutuhan dan keadilan terjadi karena dua alasan. Yang pertama, orang tidak selalu bermanfaat dan terdapat sumber daya yang langka. Ini adalah makna keadilan untuk memberikan atau mengalokasikan manfaat dan beban berdasarkan alasan yang rasional. Nah, ada juga dua aspek keadilan, yaitu keadilan prosedural atau proses untuk menentukan alokasi dan keadilan distributif atau alokasi yang sebenarnya. Untuk keadilan prosedural itu berfokus pada bagaimana keadilan itu diberikan. Aspek utama dari sistem hukum yang adil adalah bahwa prosedurnya itu adil dan transparan. Blind justice atau keadilan tidak dipandang bulu, di mana semua diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Yang kedua yaitu keadilan distributif. Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 1000 Masehi dapat dikatakan orang pertama yang mengemukakan pendapat bahwa suatu hal yang setara harus diperlakukan sama dan suatu hal yang tidak setara itu harus diperlakukan berbeda sesuai dengan proporsi perbedaan relevan di antara mereka. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu etika kebajikan atau analisis kebajikan yang diharapkan. Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 1000 Masehi dalam The Nicomachean Ethic menyatakan bahwa tujuan hidup adalah kebahagiaan yang di dalamnya terdapat kegiatan jiwa atau activity of soul. Nah, kita dapat mewujudkan tujuan kita untuk memperoleh kebahagiaan dengan menjalani kehidupan yang didasarkan pada suatu alasan. Kebajikan itu sendiri adalah karakter dari jiwa yang ditunjukkan dalam suatu tindakan sukarela, di mana tindakan tersebut didasarkan pada musyawarah. Di sini ada studi kasus etika pada instansi pemerintah. Nah, saya di sini mengambil kasus berupa korupsi bantuan sosial COVID-19. Dari gambar di sini, ini terkait beberapa pelanggaran etika dalam pembahasan. Yang pertama, kasus korupsi bansos COVID terkait dengan etika teleologi, utilitarisme dan konsekuensialisme. Yang kedua, kasus korupsi bansos COVID-19 terkait etika dalam deontologi. Yang ketiga, kasus korupsi bansos COVID-19 terkait etika dalam keadilan dan kewajaran. Yang keempat, kasus korupsi bansos COVID-19 ini terkait etika dalam etika kebajikan. Dan yang kelima, kasus korupsi bansos COVID-19 ini terkait pelanggaran etika pada keadilan distribusi. Untuk latar belakang masalah dari kasus korupsi bansos COVID-19 ini di Jakarta, kompas.com, ini pada tanggal 6 Desember 2020
itu KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara itu sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka pada malam harinya, Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Mateus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Hari Sidabuke sebagai tersangka juga, itu selaku pemberi suap. Nah, menurut KPK sendiri, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekaan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Mateus. Juliari ini setelah ditetapkan sebagai tersangka itu divonis 12 tahun penjara dengan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor di Jakarta pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Nah, Majelis Hakim ini menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Dari kasus korupsi bansos COVID-19 ini dilihat pada sudut teori etika teleologis, utilitarianisme, dan konsekuensialisme. Nah, dalam teori ini itu memberikan pandangan umum bahwa tindakan yang dinilai baik secara moral dan dinilai berguna apabila tindakan seseorang itu dapat memaksimalkan kebahagiaan dan membawa keuntungan bagi banyak orang tanpa membeda-bedakan orang lain. Teori ini itu menilai baik atau buruknya suatu tindakan itu berdasarkan pada hasil akhir atau akibat dari tindakan tersebut untuk sebanyak mungkin orang. Dilihat dari sisi manfaatnya, ini suap menyuap dalam pengadaan paket bansos ini sangat melanggar etika teleologis, utilitarianisme, dan konsekuensialisme. Karena apa? Karena tindakan tersebut itu tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan pelaku itu sendiri, karena pada akhirnya pelaku harus menanggung hukuman akibat tindakan yang telah dilakukan, di mana merugikan pihaknya. Selain itu, teori ini itu juga mendukung fakta bahwa pelaku korupsi bantuan sosial melanggar etika karena tindakan pelaku adalah memaksimalkan kebahagiaan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain. Jadi dari sekelompok orang yang korupsi tadi itu membahagiakan diri sendiri karena mereka mendapatkan uang, sedangkan mereka juga merugikan orang lain. Karena apa? Karena orang yang seharusnya mendapatkan hak menerima paket bansos
tetapi karena ada kecurangan di baliknya, itu masyarakat tidak mendapatkan paket bansos yang seharusnya mereka terima. Seperti itu. Nah, itu merugikan baik dari masyarakat yang terdampak COVID maupun rekan lain yang terjerat kasus tersebut. Nah, selain masyarakat juga dari kasus ini merugikan teman satu proyeknya sendiri. Nah, mereka terlibat dan terjerat hukuman. Nah, analisis penerapan etika penegak hukum selain pelaku tindak pidana korupsi, diperlukan pula tinjauan etika terhadap penegakan hukum. Sejatinya, semua pihak yang berperan memiliki etika yang berlaku dalam lingkup profesinya. Nah, termasuk seorang penegak hukum. Kode etik sebagai produk dari etika dirumuskan sebagai kontrol sosial, mencegah campur tangan pihak lain. Secara etika teologis dan konsekuensialisme, ini memberikan penilaian yang jelas, melihat reaksi masyarakat yang merasakan dampak yang maksimal terhadap keputusan yang diambil. Seperti itu. Selanjutnya dari sudut pandang etika deontologi dalam kasus korupsi bansos COVID-19. Nah, dari prinsip etika deontologi ini menjelaskan bahwa sebuah tindakan dinalar benar apabila tindakan tersebut berdasarkan pada hukum, prinsip, atau norma objektif yang mengikat semua orang secara mutlak. Nah, etika deontologi juga mengkategorikan suatu tindakan yang selaras dengan prinsip kewajiban terhadap tugas dan fungsi yang berdasarkan pada hukum dan norma sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, tindakan suap menyuap dalam pengadaan bansos COVID-19 ini menunjukkan tidak adanya pengimplementasian etika deontologi oleh pejabat politik tersebut dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Nah, tidak hanya berkaitan dengan suap menyuap, tindakan tersebut itu juga berpotensi merugikan perekonomian negara. Dan pelaku telah didakwa melanggar pasal 12 huruf B Jukto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Jukto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jukto pasal 64 ayat 1 KUHP. Namun sejauh atau setinggi mana tingkat kesalahan dan apa yang dilanggar sepenuhnya berada di tangan hukum. Dalam melihat tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan pelaku atas perbuatannya. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara etika deontologi, penegak hukum itu sudah berlaku etis karena penegak hukum itu sudah memutuskan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan yang berlaku di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu dari sudut pandang keadilan dan kewajaran dalam kasus korupsi bansos COVID-19. Nah, pada keadilan distributif ini berpendapat bahwa suatu hal yang setara itu harus diperlakukan sama dan suatu hal yang tidak setara harus diperlakukan berbeda sesuai proporsi perbedaan relevan di antara mereka. Kemudian hal ini yang merupakan keadilan yang proporsional. Apakah penegak hukum sudah melakukan keadilan? Nah, atas perbuatannya itu, Juliari itu disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal
12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 pada tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 KUHP. Divonis 12 tahun penjara Juliari dan denda sebesar 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor di Jakarta pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Nah, Majelis Hakim ini menilai Juliari itu terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.590.450 rupiah atau sekitar 4,59 miliar. Ini untuk membayar uang pengganti sejumlah 14,59 miliar. Jika tidak diganti, itu bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun. Hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari pun dicabut oleh hukum selama 4 tahun. Dari sudut pandang etika keadilan dan kewajaran ini, itu penegak hukum sudah melakukan keadilan kepada pelaku itu dengan memberikan vonis hukuman kepada Juliari itu selama 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta. Nah, dari sudut pandang etika kebajikan dalam kasus korupsi bansos COVID-19, dari sudut pandang etika kebajikan ini berfokus pada karakter moral pembuat keputusan. Sehingga dari sudut pandang etika kebajikan dalam kasus korupsi bansos tidak menunjukkan adanya karakter atau nilai moral yang ditunjukkan oleh pembuat keputusan. Pada Mei sampai November 2020, Mateus dan Adi itu membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Adian dan Hari Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga itu milik Mateus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama itu diduga total suap yang diterima oleh Juliari itu sebanyak 8,2 miliar. Untuk uang tersebut selanjutnya itu dikelola oleh Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluannya sendiri. Nah, kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako itu terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 itu sekitar 8,8 miliar. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK ada sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluannya sendiri. Nah, dari sudut pandang etika kebajikan ini pembuat keputusan itu tidak mencerminkan etika moral. Si pembuat keputusan siapa? Pihak-pihak yang melakukan korupsi. Pihak-pihak yang melakukan korupsi itu tidak mencerminkan
etika moral, karena dana yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat itu justru dikorupsi untuk kepentingannya sendiri. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.